Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia masih memelihara, menjaga, merawat, melindungi kita. Bersama orang-orang yang kita kasihi, kita dapat bersukacita, tersenyum bersama. Namun sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih setiamu, sehingga kami boleh menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kami kasihi. Mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekali tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berbicara tentang panorama aura Kristus. Matius 17 ayat 1-8 mengatakan kebenaran kepada kita. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungguhlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini adalah kisah tentang transfigurasi, perubahan wajah. Perubahan wajah yang biasa menjadi wajah yang bersinar seperti matahari. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang menggambarkan bahwa Kristus sedang berubah wajahnya. Berubah ini di gunung yang tinggi, disaksikan oleh para murid-muridnya yang hanya 3 orang itu. Yesus tidak menampakkan transfigurasi ini, perubahan wajah ini kepada semua murid-muridnya. Dia memilih 3 murid yang menjadi orang-orang yang senantiasa mendampingi dia, sekalipun mereka juga gagal. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus adalah orang yang diberi kepercayaan membangun gereja Tuhan. Di atas batu karang ini, gereja Tuhan akan dibangun. Kita tahu Yakobus, orang yang rela menjadi martir dalam pembangunan gereja itu. Dalam perintisan gereja itu, korbannya adalah Yakobus. Sementara Yohanes, orang yang diizinkan Tuhan menulis surat, menulis informasi, berita yang keluar dari hati Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 89:15 mengatakan, "Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu." Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang akan hidup di dalam dimensi cahaya wajah Tuhan.
Dan orang yang hadir, yang wajahnya berubah, dan ditemani oleh dua orang yang paling fenomena di dalam perjanjian lama, di mana Musa dapat membelah laut Kolzom, laut Teberau, di mana Musa dapat mengetuk batu itu dan keluar api. Saudaraku yang kekasih, pribadi yang sangat spektakuler, pribadi yang dikubur oleh Allah sendiri, kata Alkitab. Yang satu lagi Elia. Elia adalah pribadi yang lebih spektakuler. Dia juga bisa membelah sungai Yordan. Bahkan dia bisa mendatangkan api dari langit. Dia tidak mati tetapi diangkat oleh Tuhan dan dijemput dengan kereta berkuda. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang wajahnya bersinar. Cahaya wajahnya seperti matahari. Dan Yesus juga memiliki wajah yang sama, wajah seperti matahari. Dan makhluk-makhluk alam roh, makhluk-makhluk surgawi, wajahnya demikian, saudaraku yang kekasih. Kita tahu ketika Maria dan sahabat-sahabatnya, ada banyak Maria di sana, mendatangi kuburan Yesus, dan mereka melihat malaikat. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Kata Matius 28 ayat yang ketiga. Saudaraku, Musa mengalami hal yang sama dalam Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidak ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Luar biasa indah, saudaraku yang kekasih. Wajah yang bercahaya. Kita tahu dalam Keluaran pasal 34, sebuah berita yang tidak disadari oleh Musa. Perjumpaan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, membuat wajahnya bercahaya. Kisah Rasul 6 ayat 15 mengatakan kepada kita, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bagaimana wajah malaikat tadi? Bercahaya. Ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang spektakuler, yang luar biasa, memiliki cahaya di sekelilingnya. Kita tahu Paulus dalam pertobatannya, Kisah Rasul pasal 9, bahwa ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, memancar dari langit mengelilingi dia. Dan ia menyadari bahwa Tuhan yang dianiaya itu menjumpai dia. Yesus sendiri berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus berkata, siapa engkau? Siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku yang kekasih, saya masih mengatakan orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan memiliki cahaya wajah yang indah, wajah yang bercahaya. Wahyu 1 ayat 15-16, keberadaan pribadi Yesus Kristus yang mati dan bangkit yang ada di surga. Keberadaannya dikatakan begini, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara, di dalam perapian suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang dunia bilang wajah di sekeliling orang kudus, bahkan wajah yang diliputi oleh sinar cahaya yang baik, itu disebut aura. Orang dunia berkata aura itu adalah medan energi halus atau medan cahaya yang memancar dari manusia dan semua makhluk hidup yang mengelilingi seperti gelembung. Jadi keadaan aura ini, cahaya ini, itu menunjukkan keadaan spiritual, emosi, perasaan, kedalaman pribadinya, kesehatannya. Jelas saja saudara, orang yang sakit dalam, entah paru-parunya, entah jantungnya, entah pankreasnya, entah ususnya yang tidak beres, dia akan memiliki wajah yang pucat pasi. Orang-orang yang mau mati dalam keadaan sakit yang parah, wajahnya semakin hari semakin redup, akan meninggalkan kehidupan ini. Karena apa? Sudah ditunjukkan dari auranya. Sebenarnya aura itu adalah dewa dari Yunani atau putri dari Titan Lelantos. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dewa ini adalah dewa yang sangat-sangat misteri. Dewa yang tidak banyak diketahui. Dewa yang rahasia. Oleh sebab itu, orang-orang menyadari bahwa ketika cahaya ada di dalam seseorang, orang itu akan menyadari bahwa ini kelihatan baik atau jahat. Sebenarnya saudaraku yang kekasih, gambaran lukisan di mana Yesus berada, gambar Yesus, wajah Yesus yang ada gambaran lukisannya itu pertama kali itu dilukis oleh pelukis-pelukis Yunani atau oleh orang Roma kuno. Dan kemudian itu dipinjam oleh gereja di abad pertengahan, dan kemudian lukisan itu dipakai bukan saja untuk Yesus, tetapi juga untuk malaikat, tetapi juga untuk orang-orang kudus. Dan wajah yang bercahaya, aura yang bercahaya itu dibawa ke India. Di zaman Alexander Agung, seniman Buddhis mengadopsinya, menggambarkan mereka tentang Buddha dan orang suci Buddha. Dalam lukisan adalah representasi dari kekuatan spiritual atau seorang tokoh. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyadari dengan pasti, boleh nggak orang Kristen membaca aura? Bertanya tentang aura. Aura adalah bagian integral dari kuasa kegelapan yang sangat-sangat menjijikkan Tuhan. Imamat 20 ayat 27, ulangan 18 ayat 10, 13. Tuhan mengutuk spiritisme, orang-orang yang pergi ke ilmu gaib dan paranormal dan perantara arwah. Aura itu medan energi yang memancarkan cahaya manusia. Dan iblis menggunakannya sebagai ramal, memindahkan aura orang itu dan mengembangkan aura orang itu. Ketika aura itu didapat bukan daripada Yesus Kristus, itu adalah malapetaka yang besar.
Itu adalah sebuah kengerian ketika dia sudah mengundang kuasa kegelapan untuk memberikan aura kepadanya, untuk mengubah auranya yang luar biasa, supaya tambah baik, supaya tambah indah, supaya tambah manis. Kalau di Jawa orang tambah pasang susuk, ya, supaya wajahnya semakin manis. Dia pasang susuk di bibir supaya ketika orang senyum, ketika dia tersenyum orang jatuh cinta. Pasang susuk di mata, ketika dia melirik orang jatuh cinta. Auranya membias kemana-mana. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara dan dengar. Iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi terang itu sebenarnya adalah terang yang berasal daripada Allah. Auranya Allah merupakan kebutuhan kehidupan buat manusia. Dan orang-orang tidak boleh mengikuti aturan main di luar Tuhan. Ada kebenaran. Iblis mengambil kebenaran ini, diputar balik. Terjadilah skandal Taman Eden. Iblis tahu bahwa pohon ini semua boleh dimakan. Walaupun dibalik semua pohon ini boleh dimakan, bukan. Padahal ada satu pohon yang tidak dimakan. Sama-sama kebenaran. Sama-sama seolah-olah terang. Iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau kita membaca aura dan berharap aura itu dapat mengubah hidup kita, salah. Karena yang dapat mengubah hidup kita adalah Allah sendiri. Saudara yang pernah datang ke paranormal dan membaca aura, dan saudara tahu aura saudara seperti itu, ingat, iblis akan mengikuti hari demi hari hidup saudara. Saudara tahu, tidak ada satu kata pun dalam Alkitab aura. Tidak ada satu kebenaran pun aura dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi jangan sampai kita memindahin energi. Energi yang bukan berasal daripada Tuhan. Energi kuasa kegelapan masuk di dalam diri kita. Sebenarnya manusia sudah diciptakan sama seperti Allah. Sama 100%. Dikatakan hampir sama. Peta dan teladan Allah mirip. Tetapi ketika manusia sudah sama seperti kita, kata Allah, maka Allah marah, saudaraku yang kekasih. Mengapa Allah marah? Padahal Allah menciptakan manusia sama seperti gambarnya. Manusia sama seperti dirinya. Tetapi kenapa ketika manusia sudah sama seperti dirinya, maka manusia diusir dari Taman Eden? Alkitab mencatat itu. Dan kita tahu pasti kesamaan manusia kepada Allah, parameternya adalah sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan, arogansi diri, kecongkaan. Karena ketika iblis ingin menyamai Allah, Allah melempar iblis ke bumi. Dan dia menciptakan manusia yang jauh lebih bernilai, lebih baik, lebih indah. Auranya sudah mirip seperti Tuhan. Maka kita bisa disebut sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengar terang kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Dan tidak ada tempat bagi Yesus untuk hidup tinggal di dalam kegelapan. Artinya,
orang yang benar-benar tinggal di dalam Yesus, karena Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka dia tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cahaya palsu, cahaya yang bukan berasal daripada Allah, itu menakutkan saudaraku. Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ingat, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan orang-orang percaya disebut sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Tesalonika mencatat 5 ayat 5 dari Tesalonika 1, bahwa kita ini anak-anak siang. Sehingga kita tidak sama lagi dengan kegelapan. Oleh sebab itu, ketika saudara melihat panorama aura Kristus, memandang aura Kristus, cahaya Kristus itu bercahaya buat kita. 2 Korintus 4 ayat 6 mengatakan kepada kita, karena Allah yang berkata, "Biarlah terang bersinar dari kegelapan," membuat terangnya bersinar dalam hati kita untuk memberi kita terang pengetahuan tentang kemuliaan di hadapan Kristus. Saudaraku, sebenarnya terang yang ada adalah gambaran daripada kemuliaan yang orang dunia comot menjadi aura, dan iblis mempermainkan kata aura itu di dalam orang-orang yang seringkali kepedukunan. Dan memang realitasnya, kalau digambarkan lampu, manusia itu lampu, aura itu cahayanya. Apakah hidup kita bercahaya? Bercahaya dan berdampak buat orang lain? Oleh sebab itu, Alkitab mencatat di dalam hidup kita, supaya kita mencari hikmat. Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 1. Jadi saudaraku, ketika kita memiliki hikmat Tuhan itu identik dengan logos, identik dengan kebenaran. Kalau identik dengan kebenaran, orang-orang yang bercahaya di hadapan Tuhan, yang pertama adalah orang-orang yang identik dengan firman. Hidupnya, rekam jejaknya, perkataannya, pikirannya, tindakannya tidak jauh dari firman. Kalau dia hamba Tuhan, dia tidak akan mau menjadi hamanya Tuhan. Jadi ngerusak pelayanan, ngerusak gereja, mulutnya sumpah serapah, kutuk, menyesat-nyesatkan orang, menunjukkan dirinya the best of the best, lebih baik, lulusan sekolah terbaik, gereja terbaik, follower paling banyak, paling viral khotbahnya. Maka dia merasa punya nilai dan meng-underestimate orang lain. Yang model begini ini bukan hikmah, bukan hikmat Tuhan, tetapi dia sendiri yang menyatakan bahwa kebenaran yang dia miliki, kebenaran dirinya sendiri. Saudaraku yang kekasih, kita tahu perempuan Samaria, betapa dia wanita yang paling malu, aib, tidak puas dalam kehidupan rumah tangganya. Gagal 1, gagal 2, gagal 3, gagal 4, gagal 5. Saya tidak tahu secantik apa wanita ini.
Tetapi kita tahu, wanita ini benar-benar bisa mempermainkan 5 laki-laki dan dia masih tinggal dengan laki-laki lain. Dan wajahnya itu wajah yang orang tahu aibnya. Dia wajah yang tidak mau dilihat orang lain. Dia menyembunyikan dirinya kepada orang lain. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, maka disadari bahwa dia menemukan hikmat itu. Dia menemukan kebenaran itu. Dia menemukan sang firman itu. Dan kemudian kita harus menyadari bahwa wajahnya bercahaya. Dia pergi ke tengah-tengah kota. Dia lupakan semua masa-masa kelam. Dia lupakan semua masa-masa yang menjijikan. Dia lupakan masa-masa kebodohan, kata Petrus. Dia masa-masa di mana dia sangat membuat dirinya yang malu. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hikmat firman itu sudah mengubah wajahnya bercahaya. Demikian juga Sakius. Sakius itu adalah pribadi yang dicibir orang. Orang yang menjadi pengkhianat bangsanya. Mengumpulkan pajak. Tetapi kita tahu Sakius, kalau mungkin orang mau lihat dia, ngelihat wajahnya juga sudah wajah nggak enak. Wajah nek. Wajah yang menjijikan. Orang bisa meludah mukanya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak malu-malu, dia naik pohon. Sebagai seorang tua naik pohon seperti anak kecil, itu tidak mudah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tetapi dia naik. Dia ingin menunjukkan wajahnya. Dan ketika wajah Yesus bertatap muka dengan wajahnya, semua orang juga menatap wajahnya. Dan Yesus menyelamatkan wajah yang menjijikkan itu. Wajah tukang tipu itu. Wajah si pengkhianat itu. Menjadi orang yang sangat-sangat bersuka cita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, mari kita konsisten. Konsisten menemukan kebenaran itu dan hidup tidak jauh. Kita menikmati sedikit demi sedikit. Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang kekasih, kebaikan Tuhan itu membuat wajah kita berseri-seri, membuat wajah kita bersinar. Ketika Petrus, Yohanes, Yakobus melihat Yesus dengan Musa dan Elia, sebenarnya ini mah bukan persoalan duniawi, persoalan tamu-tamu surga. Sudah berapa ribu tahun Musa meninggalkan kehidupan ini. Sudah beribu tahun Elia meninggalkan kehidupan ini. Sudah hidup di alam yang berbeda. Tetapi dia menjumpai Yesus. Karena murid-muridnya gagal menemani Yesus dalam doa. Murid-murid Yesus gagal memahami pribadi Yesus. Diberitahu dia akan mati, sengsara, menderita. Masih juga nggak ngerti. Yesus tidak mengandalkan perasaan. Yesus tidak mengandalkan masa depannya kepada murid-muridnya. Walaupun karyanya tidak dapat dipahami oleh mereka, maka makhluk-makhluk surgawi itu datang. Petrus berkata, bolehkah kami buat kemah di sini? Pikirannya duniawi lagi, saudaraku. Detik-detik terakhir Yesus mau naik ke surga. Petrus juga berkata, kapan engkau memulihkan keadaan Israel? Waduh saudara, Petrus inilah yang Yesus katakan, hai iblis. Bukan hai iblis yang ada di dalam Petrus.
Ketika Petrus pikirannya untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, maka Petrus identik dengan iblis dan tidak beda. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang bagaimana kita menghidupkan energi kehidupan kita menjadi semakin bercahaya, menjadi semakin bersinar dengan cara Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kalau yang pertama, kita menemukan kebenaran, kita tidak boleh jauh dari kebenaran itu. Kalau kebenaran itu ngomong hiduplah kudus, mari kita kudus. Di luar kekudusan itu kegelapan. Mari jujurlah. Di luar kejujuran, penipuan, itu adalah kegelapan. Karena kegelapan akan menghasilkan kegelapan. Saudara lihat YouTube, saudara lihat Google, TikTok, dan lain sebagainya. Sebuah kejahatan akan menghasilkan deretan-deretan kepalsuan, deretan-deretan penipuan, deretan-deretan kebohongan, deretan-deretan kelicikan. Karena apa? Kegelapan itu membuahkan hal-hal yang gelap. Semakin kegelapannya semakin besar, maka dampaknya juga akan semakin besar. Viralnya juga akan semakin besar. Tetapi ketika seseorang mau hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan, modelnya adalah Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kamu yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita memikirkan tentang Tuhan, kita berani menyibukkan diri, kita berani membayar mahal dalam pengiringan kita. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai kebutuhan kita, semakin butuh orang semakin mencari. Setiap pagi ketika saya berangkat kerja, dalam keadaan macet, saya memandang semua orang yang pergi bekerja, dia sedang mencari uang, memenuhi kebutuhannya. Dia butuh uang, maka dia berlomba-lomba, ada yang ngebut, ada yang selap-selip, ada yang tidak sabaran. Dia kejar, dan itu semua orang begitu, saudaraku yang kasih. Kalau Tuhan kita anggap sebagai kebutuhan terbesar kita, dan kelak cahaya sinar di sekeliling kita itu membara dan sangat bercahaya dan bersinar. Bagaimana cara? Carilah perkara yang di atas. Sama apa yang dikatakan Yesus, carilah kerajaan Allah, dan semuanya akan diberikan kepadamu, ditambahkan kepadamu. Saya pernah katakan kita akan menjadi seperti apa yang kita cari. Kita terformat seperti apa yang kita cari. Karena apa? Karena yang kita cari itu akan membentuk kita. Allah berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara, kita akan menemukan Tuhan kalau kita mencari Dia. Kalau kita berpikir tentang Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita pikiran-pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih yang diurapi oleh Allah sendiri. Itu akan menginspirasi, mengimpartasi hati kita untuk kita bertindak dengan iman. Karena Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jangan setengah-setengah cari Tuhan. Jangan setengah-setengah mencari kekuatannya. Sehingga saudara
kita dapat menemukan Dia. Transfigurasi yang ada di Gunung Tabor itu memang sebuah peristiwa yang hanya satu kali terjadi. Itu sangat spesial. Dan itu murid juga yang terpilih. Dan saudara, mengapa tidak semua murid? Ya tentu ada kebijaksanaan tersendiri. Kita perlu tahu pasti, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam ring pertama Yesus, dari 12 murid, masih ada ring lebih dekat lagi, 3. 3 inilah orang yang mau memberikan segala-galanya. Seperti Petrus. Dia rela memberikan hidup di akhirnya untuk Tuhan. Rela mati untuk Tuhan disalib, terbalik. Yakobus juga demikian. Yohanes sampai digoreng dan dapat penglihatan yang luar biasa. Dan kalau hidup ini terlalu mudah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada daya juang, tidak ada gregetnya untuk mencari Tuhan, maka kita membuat Tuhan itu gampangan. Roma 2 ayat 4 mengatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Oleh sebab itu jangan remehkan Tuhan. Jangan membuat yang surgawi itu menjadi duniawi. Seperti apa yang dikatakan Petrus dalam kebodohannya. Oleh sebab itu saudara yang suci harus semakin lebih suci. Kita yang benar harus semakin benar. Kita yang hidup dalam kemuliaan harus semakin mulia. Dosa diampuni, dipulihkan, dipermuliakan, kita mati baru penuh kemuliaan. Tidak bisa kita dosa diampuni terus kita enak-enak hidup seenaknya sendiri. Toh sekali selamat tetap selamat, sekali surga tetap surga. Tidak, saudara. Dosa diampuni harus dipulihkan. Jangan gampang terluka, jangan gampang sakit hati. Kalau sudah dipulihkan, maka akan dipermuliakan. Dan kemuliaan itu memungkinkan kita hidup dalam kemuliaan, auranya Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bangkit. Kita memenuhi kebenaran seperti apa yang Yesus miliki. Wajahnya bercahaya. Wajah kita bercahaya di hadapan Allah ketika kita melakukan kebenaran-kebenaran. Ketika kita melakukan, menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Ketika kita mencari kerajaannya dengan all out, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dan kita tidak menganggap remeh kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita yang tidak bertobat menganggap biasa-biasa saja. Lihat, ketidakpertobatan saudara, ketidakpertobatan saya akan menghancurkan diri kita sendiri. Bertobat atau mati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan firman menjadikan kekuatan kepada kami untuk kami hidup di dalam cahaya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami menghidupi kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Kami tidak jauh dalam tingkah laku, perkataan, pikiran kami. Kami mencari Engkau dan kami serius untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah telah melihat channel ini. Tuhan memberkati saudara. Saudara, hanya minggu ini saja kita online. Minggu depan kita kembali offline.
Nanti kita akan ada informasi selanjutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.